Kali ini kita akan bedah salah satu buku strategi paling legendaris sepanjang masa, The Art of War. Kita akan ubah kearifan kuno di dalamnya jadi strategi modern yang bisa langsung Anda pakai. Pernah kepikiran nggak gimana caranya buku soal perang yang umurnya udah 2500 tahun bisa relevan buat kita sekarang? Nah, kita akan kupas tuntas The Art of War dari Sun Tzu. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan soal perang fisik ya. Kita akan lihat buku ini sebagai panduan untuk menang di bisnis, karir, bahkan kehidupan sehari-hari. Ini dia intinya. Ide utama yang mungkin mengejutkan dari buku ini adalah tujuan akhirnya itu menang dengan sangat cerdas, sampai-sampai Anda bahkan nggak perlu bertarung. Ini bukan soal agresi, tapi soal kecerdasan. Oke, pelajaran pertama dari Sun Tzu ini, jujur bakal mengubah cara pandang kita total. Kemenangan itu ternyata nggak dimulai dari ngeliatin musuh. Justru sebaliknya, kemenangan dimulai dari diri Anda sendiri. Semua persiapan terjadi jauh sebelum langkah pertama diambil. Coba dipikirin. Biasanya kan kita diajarin buat terobsesi sama kompetitor ya kan? Siapa sih saingan kita? Mereka lagi ngapain? Tapi Sun Tzu bilang, stop, salah. Langkah pertama, dan ini yang paling krusial, adalah kenali dulu diri sendiri sedalam-dalamnya. Nah, kutipan yang ini pasti sering banget kita dengar. Tapi perhatikan urutannya deh. Mengenal diri sendiri itu disebut lebih dulu. Kenapa? Ya karena itu fondasinya. Gimana caranya kita bisa merencanakan serangan kalau kita sendiri nggak tahu apa senjata andalan kita? Oke, ini bagian yang bisa langsung Anda praktikkan sekarang juga. Coba deh bikin analisis SWOT pribadi. Beneran, ini simple tapi ampuh. Fokus dulu ke diri Anda sebagai pemimpin sebelum mikirin bisnis atau proyek Anda. Apa sih kekuatan unik Anda? Dan apa kelemahan yang perlu diwaspadai? Kuncinya adalah jujur sama diri sendiri. Sun Tzu juga kasih kita semacam checklist kemenangan. Ada 5 faktor kunci. Jalan, itu soal visi Anda dan tim sejalan atau enggak. Langit, ini soal timing. Waktunya pas nggak? Trennya mendukung. Bumi, ini soal medan perang alias pasar Anda. Paham nggak situasinya? Komandan, ini ya kualitas kepemimpinan Anda sendiri. Dan terakhir, metode. Ini soal sistem dan disiplin. Kalau salah satu dari 5 ini aja goyah, wah, fondasi Anda rapuh. Jadi, setelah kita tahu kekuatan kita apa, terus gimana cara pakainya? Nah, disinilah letak kejeniusan Sun Tzu. Dia itu jago banget cari cara untuk menang tanpa harus ada konflik langsung yang berdarah-darah. Di dunia bisnis modern, konsep ini punya nama keren. Strategi Samudra Biru. Gampangnya gini, Samudra Merah itu pasar yang sudah penuh sesak. Semua orang berantem berebut pelanggan yang sama. Berdarah-darah deh. Nah, daripada ikut berantem, kenapa nggak ciptakan aja Samudra Biru Anda sendiri? Pasar baru yang masih jernih dan belum ada pesaingnya. Dan ini bukan cuma teori manis loh. Datanya jelas banget. Perusahaan yang pakai strategi Samudra Biru ini, margin keuntungannya bisa jauh lebih tinggi. Kenapa? Ya karena mereka nggak buang-buang duit buat perang harga. Mereka fokus menciptakan nilai yang benar-benar baru. Terus gimana cara bikin Samudra Biru sendiri? Nggak harus selalu bikin penemuan super canggih kok. Bisa aja dengan masuk ke geografi baru yang belum ada pemainnya. Atau bikin produk unik, modifikasi sedikit aja produk yang udah ada jadi sesuatu yang baru, atau pakai teknologi baru, kayak yang Apple lakukan dengan iPhone layar sentuh pertama. Seketika, pertarungan keyboard BlackBerry jadi kelihatan kuno kan? Tapi, Sun Tzu itu orangnya realistis banget. Dia tahu, ada kalanya konflik itu nggak bisa dihindari. Nah, kalau udah begini, kuncinya adalah jadi super punter dalam memilih pertarungan mana yang mau kita ambil. Pertama-tama, kita harus bisa bedain mana pertempuran dan mana perang. Pertempuran itu taktik jangka pendek, perang itu tujuan jangka panjang. Gini deh, Anda boleh kok kalah di satu pertempuran kecil, kalau itu artinya Anda bisa menangin perang yang lebih besar. Jangan sampai terjebak sama ego sesaat dalam pertarungan yang nggak penting. Jadi, sebelum terjun ke sebuah pertempuran, coba tanyakan 3 hal ini ke diri sendiri. 1. Apa saya punya keunggulan di sini? 2. Worth it nggak? Imbalannya sebanding nggak sama sumber daya yang bakal saya habiskan? 3. Apa saya sudah pakai tim terbaik untuk pertarungan yang paling penting ini? Kalau ada satu aja jawaban yang ragu-ragu, mending pikir ulang. Contoh paling pas itu Lego. Mereka itu rajanya perang mainan balok. Tapi, perusahaan ini hampir bangkrut loh. Kenapa? Karena mereka salah pilih pertempuran. Mereka coba-coba masuk ke industri taman hiburan, sesuatu yang mereka nggak kuasai. Mereka meninggalkan medan perang di mana mereka paling kuat. Pelajaran yang mahal banget. Oke, setelah kita ngomongin analisis pasar, kompetitor, strategi, kearifan Sun Tzu itu ternyata balik lagi ke satu titik. Ke medan pertempuran yang paling penting dari semuanya. Coba renungkan ini deh. Dalam tantangan Anda berikutnya, siapa sih musuh yang sebenarnya? Kompetitor di luar sana? Atau jangan-jangan kurangnya persiapan dari diri kita sendiri? Karena pada akhirnya, The Art of War itu ngajarin kita satu hal.
Kemenangan itu datang dari dalam. Kemenangan itu diraih jauh sebelum kita melangkah ke arena. Nah, itu dia poin krusialnya. Kemenangan sejati dimulai dan diakhiri dengan penguasaan diri,